Halo teman-teman, selamat datang di topik storyboard. Sebelumnya kita udah membahas tentang script writing ya, dengan menulis skrip. Nah, script writing ini punya standar yang pasti banget, di mana ada interior eksteriornya, ada headingnya ya kan, lalu ada juga karakter, parentikal dan lain-lain. Tapi gimana dengan storyboard? Sejauh saya masuk ke industri, storyboard ini selalu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tetapi memang kalau kita lihat pendekatan storyboard ini memang lebih kreatif ya. Dan sekali lagi tujuannya adalah untuk menunjukkan frame hasil akhir kita itu akan seperti apa. Nah, itu adalah kurang lebih tujuan dari storyboard. Nah, karena storyboard ini beda-beda dan saya suka sih. Karena apa? Karena ini dinamis banget. Ada orang yang bikin storyboardnya itu pakai gambar yang ya hampir realistis. Bahkan nggak jarang juga storyboardnya itu dalam bentuk 3D zaman sekarang. Itu banyak banget yang pakai ya untuk bikin end resultnya itu jauh lebih baik dan udah tergambar dalam storyboard kita. Nah, tapi salah satu storyboard yang mau saya contohin adalah storyboard yang cukup simple. Di mana di dalamnya itu ada beberapa hal yang penting kita untuk ketahui. Yang pertama yang harus kita bikin di pojok atas adalah name projectnya. Projectnya itu seperti apa. Nah, oke. Lalu di bawahnya adalah gambar kotaknya yang isinya adalah tempat untuk meletakkan gambarnya. Nah, lalu di bawahnya ini bisa macam-macam. Ada yang bisa ditulis shot ya. Jadi kita bisa tulis shot sama angle. Karena apa? Kalau kita tahu shotnya, itu akan jauh lebih memudahkan pada saat kita syuting itu menggunakan lensa apa. Dalam beberapa case saya, isi storyboard saya adalah untuk mengetahui lensa yang digunakan itu apa. Sedikit unik ya, tapi itu membuat kita pemilihan lensanya jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita menggunakan virtual production. Pemilihan lensa itu krusial banget, jadi harus ditulis. Nah, ada juga yang isinya adalah dialognya apa dan keterangannya apa. Oke, cara membuat storyboard sebenarnya gampang. Kalau kalian bisa gambar ya tinggal gambar aja di situ. Karena cukup mudah untuk membuat storyboard melalui metode menggambar kalau kalian bisa menggambar. Kalau nggak bisa menggambar gimana? Kita bisa menggunakan AI. Kita bisa minta di ChatGPT atau Copilot untuk membuatkan gambar. Nah, caranya adalah kita minta aja dari Copilot, kita tulis misalnya scene adegan apa. Nah, lalu kita tinggal copy gambarnya dan masukkan ke situ. Tidak jarang juga saya menggunakan GIF. Nah, GIF ini saya masukin ke dalam untuk jadi gambaran yang jauh lebih terstruktur. Karena kita bisa lihat frame-nya itu seperti apa. Nah, saya biasanya juga pernah untuk kita syuting duluan, tapi pakai HP aja. Yang penting secara gambaran sudah tergambar. Nah, itu adalah contoh dari storyboard yang saya buat. Nah, storyboard ini juga metodenya kreatif ya. Nggak ada orang komplain karena kita nggak pakai standar industri. Karena storyboard ini secara penggunaan ini jauh lebih fleksibel. Jadi tujuannya apa? Untuk membuat orang tahu ide kita apa. Jadi usahakan untuk membuat storyboard yang detail. Nah, itu aja kira-kira untuk topik storyboard. Sampai ketemu di topik berikutnya.